Gelaran Miss World resmi digelar pada hari Senin 2 September yang lalu. Kontes 100 jagat ini dimulai seiring dengan kedatangan Donna Bolt Leyland. Wanita yang didapuk sebagai Miss Malta ini adalah peserta pertama yang datang di Pulau Bali. Miss World 2013 adalah sebuah ajang pagelaran pemilihan ratu kecantikan yang akan diikuti oleh 131 wanita yang mewakili negaranya masing-masing. Hampir seluruh negara mengirimkan wakilnya, tak terkecuali tuan rumah Indonesia. Bagi beberapa kalangan, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Miss World ke-63 adalah kesempatan emas untuk mengenalkan dan memperkenalkan tanah air di pentas dunia. Miss World adalah sebuah ajang pemilihan wanita tercantik sejagat yang tertua di dunia, dan Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Penggagas acara ini, Eric Morley, mengharapkan ratu tercantik di dunia yang terpilih setiap tahunnya mampu menyebarkan beragam pesan dan melakukan kegiatan positif ke seluruh penjuru dunia. Kegiatan yang diagendakan oleh Miss World Foundation. Salah satu kriteria utama dalam penilaian kepantasan untuk menyandang mahkota Miss World adalah 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Siapapun pemegang mahkota Miss World akan selalu layak disebut sebagai wanita cerdas yang cantik dan berbudi luhur. Paling tidak, begitu harapannya. Meski bukanlah sebuah negara Islam, bagi para penentang pagelaran Miss World, Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim bukanlah tempat yang pantas untuk menggelar kontes ratu-ratuan ini. Pemegang mahkota Miss World diharapkan mampu menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya sebagai agen perdamaian, pengentasan kemiskinan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Namun, apakah konsep brain, beauty, and behavior yang dijadikan parameter utama dalam pemilihan ini teraplikasi oleh wanita berstatus Miss World ini? Benarkah mereka pintar dan berperilaku? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai parameter sendiri terhadap wanita tercantik dunia, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk untuk memilih wanita. Perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kecantikan versi manusia, terutama manusia tak berilmu, menempatkan wanita masih pada tataran fisik semata. Miss World ternyata masih tak lepas dari unsur pajangan, sementara Islam mengatur dan menempatkan wanita sebagai insan yang utuh. Bukan saja kepentingan dunia yang dihitung, namun juga janji akan mulianya wanita di surga. Dan kalau saja kecantikan versi manusia disandingkan dengan kecantikan milik Allah, manakah yang Anda pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, kembali hadir untuk melengkapi pagi hari Anda dengan rangkaian informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Amin ya rabbal alamin. Terdapat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita perhatikan. Aku melihat neraka dan aku melihat penghuninya kebanyakan dari kaum perempuan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang jelas sahih tersebut adalah peringatan bagi kaum wanita. Ternyata neraka yang menjadi siksa bagi umat manusia yang lalai dan abai akan ajaran tauhid ketika hidup di bumi didominasi oleh kaum wanita. Astagfirullahalazim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencipta manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Namun kesempurnaan itu harus disikapi dengan bijak dan pemahaman bahwa hakikat kehidupan manusia yang abadi adalah di akhirat. Artinya, kesempurnaan di dunia tidak akan membawa manfaat bila tidak mampu membawa kita ke surga. Karena sejatinya dunia dan seisinya yang ada bersifat sementara, sebuah tempat untuk menabur benih amal soleh yang buahnya akan dipetik di hari akhir nanti, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat ke-14. Inna Allah
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam ayat tersebut Allah telah menjamin bahwa surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Terkait dengan itu, ada satu hadis Rasulullah bagi mereka kaum Hawa di dunia yang bila mampu mengikutinya, maka jaminannya adalah surga. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, manakah yang utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak." Saya bertanya, "Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka?" Beliau menjawab, "Karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan hadis sahih tersebut, maka jaminan utama wanita hidup bahagia dengan kekal di surga adalah menjaga sholat, berpuasa, dan ketaatan dalam menjalankan aturan Allah. Jadi parameternya, syaratnya ada 3: sholat, puasa, dan ibadah lain yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti apakah yang dimaksudkan Allah dalam hadis tersebut? Apakah ada amalan lain yang harus dijalani oleh kaum Hawa untuk menuju ke surganya Allah? Pasti ada. Surga sebagai sebuah janji bagi wanita yang beriman ternyata tak hanya didapatkan lewat sholat dan puasa saja. Dan inilah amalan lain yang dimaksud oleh Nabi lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Kepatuhan terhadap suami ternyata menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kaum Hawa untuk menuju jannahnya Allah. Kepatuhan mutlak yang harus dijalaninya dalam parameter syar'i dan tuntunan Rasulullah. Kita tahan dulu seperti apa parameter syar'i tersebut dan kembali kepada posisi suami dan istri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Kepemimpinan seorang suami pada rumah tangga adalah sebuah mandat dari Allah lewat Al-Quran. Inilah mandat bagi kaum laki-laki untuk mengambil alih tanggung jawab yang telah akan ikut dihisab pada akhir zaman. Perkara kepatuhan kepada suami inilah yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak dikerjakan. Lebihnya derajat laki-laki atas wanita rupanya disandarkan pada tanggung jawab yang akan dipikul para suami atas perilaku istrinya kelak di akhirat. Untuk itu, penting bagi setiap istri untuk meminta izin kepada suami atas seluruh aktivitas yang akan dilakukannya. Melihat hal itu, maka Islam tidak pernah melarang seorang wanita bersuami untuk beraktivitas di luar rumah. Istri boleh mempunyai kedudukan tinggi, boleh menjadi direktur, boleh menjadi menteri, dan boleh mempunyai perusahaan sendiri. Istri juga boleh lebih kaya dan lebih pintar dari suaminya. Sekolah S2, lanjut ke S3, bahkan hingga meraih gelar profesor, boleh saja dilakukan oleh istri hanya dengan syarat harus seizin suaminya.
Inilah pentingnya peran suami dalam menjaga sang istri dalam keluarga, karena kesalahan sang istri kelak akan menjadi kesalahan sang suami. Untuk itu diperlukan kepatuhan istri yang mutlak dalam kaidah syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam aturan lain, wanita atau istri bisa saja hilang kewajibannya untuk tunduk kepada sang suami ketika sang kepala keluarga memutuskan untuk keluar dari ajaran Islam atau murtad. Seorang istri juga bisa hilang kewajibannya untuk mengabdi kepada suami ketika sang pemimpin rumah tangga memerintahkannya untuk berbuat maksiat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan terhadap makhluk yang memerintahkan maksiat kepada Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua hal ini yang membuat lepasnya ikatan tanggung jawab istri kepada suami. Di luar dua hal ini, maka tidak ada landasan tauhid bagi wanita untuk melanggar dan durhaka kepada suaminya. Bahkan, ketika suami marah, Rasulullah meneladankan bagaimana sebaiknya seorang istri yang solehah untuk bersikap. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Hadis riwayat At-Tabarani. Itulah sebaik-baik istri, istri yang diidamkan oleh suami yang soleh. Jika kita boleh berupaya untuk belajar mengapa hal ini diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka terdapat sebuah pijakan tauhid yang dapat diajukan sebagai sebuah hikmah dan pedoman pemahaman. Rasulullah bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam dan penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan dan buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepemimpinan dari seorang suami atas wanita jika menilik hadis tersebut bukanlah sebuah kenikmatan. Kepemimpinan sesuai dengan penjabaran Rasulullah SAW akan ancaman api neraka bagi mereka yang tidak amanah. Inilah konsep kepemimpinan yang berbeda dari konsep kepemimpinan yang berlangsung kini di dunia. Bentuk kepemimpinan dunia yang lekat dengan kekuasaan bukanlah sebuah konsep kepemimpinan yang amanah dalam ajaran Islam. Islam sebagai sebuah agama dan pedoman hidup telah memperingatkan akan beratnya pertanggungjawaban seorang pemimpin atas rakyatnya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan atas pemeliharaan harta majikan. Pemahaman yang benar bahwa kepemimpinan adalah sebuah perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb yang Maha Agung lagi Maha Adil justru menjadi bukti bahwa Islam melindungi wanita. Dominasi laki-laki dalam rumah tangga sesuai tuntunan Islam tidak berarti membuat wanita kehilangan haknya untuk mendapatkan hak-hak sosialnya. Pria sebagai kepala rumah tangga wajib membimbing keluarganya, termasuk mempertanggungjawabkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh istri dan anaknya. Sosok beberapa wanita suci yang telah dijamin masuk surga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik perempuan adalah Maryam dan sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu wanita dari 4 wanita yang dijamin masuk surga adalah Maryam binti Imran. Kemuliaan ibu dari Nabi Isa alaihissalam ini difirmankan Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-43. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Maryam adalah putri dari Imran, seorang imam Masjidil Aqsa. Maryam adalah salah seorang wanita dari suku Bani Israel yang amat soleh.
Masa pertumbuhan Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu makin menunjukkan kesalehan dan kemuliaannya dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa memiliki beberapa anugerah yang tidak Allah berikan kepada umatnya yang lain. Salah satu anugerah Allah kepada Maryam adalah tersedianya buah-buahan yang tidak mungkin tumbuh di musim panas. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, di mihrabnya terdapat buah-buahan yang hanya akan tumbuh di musim panas. Keistimewaan Maryam ini menimbulkan kekaguman dalam diri bapak pengasuhnya, Nabi Zakaria alaihissalam, dan tersari dalam surah Ali Imran ayat ke-37. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kemuliaan Maryam sebagai salah satu wanita penghuni surga terlihat jelas ketika ia mampu bersikap sabar dan tawakal saat mengandung. Padahal ia adalah seorang wanita suci. Namun, atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh Nabi Isa alaihissalam ditiupkan dalam rahimnya. Kuasa Allah yang menjelaskan kesucian Maryam beserta bayi Nabi Isa alaihissalam yang baru saja dilahirkannya terdapat dalam surah Maryam ayat ke-29 hingga 36. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa, ajang kontes dan pemilihan para wanita tercantik di dunia, layaknya Miss World atau Miss Universe, adalah sebuah upaya manusia untuk mengisi peradabannya. Hasrat manusia untuk mencari dan menggali kesempurnaan wanita dengan perpaduan otak yang cerdas, paras yang cantik dan berbudi luhur merupakan bukti daya kreasi manusia untuk menggambarkan sosok wanita sempurna hanya terbatas pada apa yang terdapat pada manusia itu sendiri. Konsep kesempurnaan dengan parameter brain, beauty, and behavior tak bisa diukur dengan menggunakan logika dan pemikiran manusia. Konsep beauty yang harus dinilai dengan cara wanita berdandan dan berpakaian yang mengumbar auratnya justru merendahkan harkat wanita. Wanita sempurna di mata para rasionalis barat adalah wanita cerdas dan santun yang terbungkus dalam raga yang sempurna. Pola pikir inilah yang membuat wanita mengejar kecantikan yang semu, seperti yang dipertontonkan dalam kontes kecantikan. Dan ternyata dalam beberapa kasus, wanita-wanita yang diklaim sempurna brain, beauty, dan behaviornya justru menunjukkan keseharian yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan di hadapan para juri dan penonton saat kontes berlangsung. Angelina Sonda, mantan putri Indonesia, adalah salah satu contoh kasus di mana seorang putri harus terseret dalam kasus korupsi. Mantan putri lainnya, Vena Melinda,
juga harus bertikai dan mengumbar permasalahan rumah tangganya kepada media saat mengajukan gugatan perceraiannya. Di luar negeri, terdapat nama Daniela O'Hara, wanita yang dinobatkan sebagai Ratu Inggris Raya di tahun 2006 ini justru bersedia untuk berpose tanpa sehelai benang pun di majalah lelaki dewasa. Hal ini tak jauh berbeda dengan Tara Conner yang menyandang status sebagai Putri Amerika Serikat di tahun 2006. Di balik sosok cantiknya, ternyata ia adalah seorang pecandu kokain dan penggemar pesta seksual. Jika dicermati secara mendalam, ajang kontes kecantikan yang tujuannya mencari dan menilai kesempurnaan atas kecantikan wanita justru menempatkan wanita sebagai sebuah makhluk yang pantas untuk dinilai, layaknya hasil karya seni buatan manusia. Menilai para wanita dalam ajang ratu-ratuan seolah sama dengan ajang balapan untuk menilai manakah mobil atau kuda yang tercepat. Pertanyaan yang patut dikemukakan dalam ajang penyelenggaraan kontes kecantikan adalah mengapa manusia membuat parameter sendiri untuk menilai kecantikan wanita? Mengapa manusia tidak menjadikan hadis Nabi bahwa sejatinya wanita yang menjadi perhiasan dunia adalah wanita solihah sebagai pedoman dasar dalam menilai kecantikan wanita? Dan mengapa manusia tidak menyadari bahwa kontes ratu-ratuan yang mengedepankan kecantikan fisik yang penuh polesan sama dengan peradaban zaman jahiliyah yang gemar bersolek dan memamerkan kemolekan tubuh dan kemerduan suaranya? Betapa sulitnya mencari wanita penghuni surga bahkan di dunia sekalipun. Wanita memang memiliki naluri alami untuk berusaha tampil cantik. Namun, seharusnya para muslimah Indonesia menyadari akan arti cantik yang sesungguhnya. Kecantikan hakiki adalah kecantikan yang membawa kebahagiaan kekal abadi di surga. Bukannya kebahagiaan semu karena decak kagum dan tepuk tangan atas eksploitasi lekuk tubuh dan penampilan menawan di atas panggung kontes kecantikan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini bisa menambah wawasan Islami Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.